Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali di channel TPKK Jambi Kertinambunan. Selamat hari Minggu dan selamat menunaikan ibadah pada minggu yang indah ini. Khotbah pada minggu ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai dengan yang 11. Umat Israel meminta seorang raja. Inilah perikop daripada pasal tersebut. Dan sebagai yang tertulis dalam pasal 8 ayat 4 sampai dengan yang 11 adalah sebagai berikut. Umat Israel meminta seorang raja. Ayat yang keempat, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada ilah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Ayat 9. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka dengan sungguh-sungguh
dan beritahukan kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Kata Samuel, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka, yang memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop bahwa Israel minta seorang raja kepada Samuel. Siapakah Samuel? Dalam buku pertama Samuel berisi sejarah Israel dalam masa peralihan dari zaman hakim-hakim kepada zaman raja-raja, di mana anaknya Samuel yang sulung Joel dan adiknya adalah si Abisai, ya, Abia, ya. Jadi yang sulung adalah Joel dan adiknya Abia. Mereka diangkat menjadi hakim-hakim di Betseba. Jadi dalam peralihan hakim-hakim menjadi zaman raja-raja, perubahan dalam kehidupan nasional Israel itu khususnya berkesan pada 3 orang tokoh, yaitu Nabi Samuel, Raja Saul, dan Raja Daud. Di mana, ya, pengalaman-pengalaman dari Raja Daud di masa mudanya, ya, sebelum ia menjadi raja, terjalin erat dengan kisah Samuel dan Saul, ya. Jadi sebelum Daud menjadi raja ada kisah Samuel dengan Daud. Itu bisa kita lihat dalam raja-raja, buku raja-raja, ya, di mana waktu Israel minta raja kepada Samuel, ya. Nah, kemudian Samuel mengangkat Saul menjadi raja. Nah, kemudian akibat Raja Saul salah menjalankan kerajaannya, maka dia harus digantikan oleh Raja Daud. Walaupun Raja Saul pernah minta arwahnya Samuel supaya datang kepadanya untuk membantu dia karena dia sudah terpuruk, tapi tetap apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti terjadi, sehingga Saul bisa digantikan oleh Raja Daud menjadi raja. Nah, itulah kisah 3 orang tersebut. Itu bisa kita lihat dalam perikop lain. Nah, kemudian inti daripada buku Samuel pertama itu dinyatakan ialah bahwa orang
akan berhasil kalau setia kepada Allah. Ini intinya. Tetapi dia juga mengatakan orang akan celaka kalau mendurhaka terhadap Allah. Artinya menolak ajaran-ajaran daripada Allah. Nah, ini kita lihat dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Ketika Tuhan berkata kepada Imam Eli. Jadi Tuhan mengatakan, yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi yang menghina aku akan kuhina. Siapa kira-kira dalam Alkitab yang menghormati Allah? Nah, dan siapa yang kurang menghormati Allah? Nah, jadi kita lihat yang tidak menghormati Allah adalah bangsa Israel waktu di Gunung Sinai. Ya, mereka membuat patung berhala. Nah, sehingga mereka menyembah. Begitu Musa turun dari Gunung Sinai, loh, kok mereka sudah menyembah berhala? Akhirnya diperintahkan oleh Allah, musnahkan semua bangsa itu, katanya. Tapi Musa berunding dengan Allah. Waduh, kalau seandainya itu kita musnahkan semua, apa kata orang Mesir? Dibawa bangsa itu ke gunung untuk dimusnahkan. Maka Tuhan, Tuhan akan merubah rencana semula. Sekarang begini, kumpulkan yang ikut aku dan yang menyembah berhala. Baik itu mereka kakak beradik atau saudara, pisahkan. Sehingga pada waktu itu 3.000 orang mati, ya, dibunuh oleh yang pro Allah. Di sana tidak peduli saudara, ipar, orang tua, adik, kalau dia menyembah berhala, bunuh, walaupun adik kandung, karena ini perintah Allah. Inilah dikatakan, yang menghormati aku akan kuhormati, tapi yang menghina aku akan kuhina. Itu kenyataan, ya. Nah, kemudian apa ada lagi dalam sejarah yang benar-benar dihina oleh Allah? Ada 2 orang, ya. Anaknya Harun sendiri, ya, yaitu, ya, 2 orang itu, anaknya Harun, Abihu dan Nadab, ya. Kenapa mereka? Karena membuat persembahan yang tidak menghormati Allah. Nah, harusnya persembahan yang sudah ada itulah yang dilakukan. Tapi kok dia kenapa membuat persembahan baru yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Pada saat mereka membuat bakaran, api langsung menyambar mereka, keduanya mati. Ya, Abihu dan Nadab, ya, dua-duanya mati. Anaknya Harun, padahal dia sudah bersama-sama dengan Allah, tapi karena dia menghina Allah, mati. Nah, jadi inilah dikatakan, yang menghormati aku akan kuhormati, tapi yang menghina aku akan kuhina. Nah, jadi dalam sejarahnya Tuhan sendirilah sebenarnya sebagai Raja Israel, ya. Nah, tetapi untuk menanggapi permintaan rakyat, ia memilih seorang raja bagi mereka. Dan persyaratan seorang raja itu harus ditentukan, ya. Jadi makanya tadi dikatakan dalam ayat itu bahwa sampaikan kepada mereka apa hak-hak daripada raja. Nah, kemudian kalau kita melihat apa sih sebenarnya tujuan daripada bangsa Israel, ya, mereka meminta raja. Mengapa umat Israel meminta seorang raja? Nah, pertama, memang, ya, karena mereka melihat Samuel sudah tua.
Nah kemudian anaknya yang dua, Joel sama Abia, tidak bisa diharapkan. Karena mereka sebagai hakim di Betseba itu ya sering memungut makan uang sogok, ya. Dan kemudian mereka menghakimi orang yang tidak adil. Nah, jadi bangsa Israel ini menggerutu dengan anak yang dua itu, ya, Joel dan Abia. Itulah sebabnya tua-tua Israel berkumpul meminta kepada Samuel untuk angkat sebagai raja, karena Samuel sudah tua. Dan kemudian karena mereka ingin seperti bangsa lain. Nah, itu alasan yang kedua. Jadi alasan pertama tadi karena anaknya tidak bisa diharapkan menjadi pengganti Samuel. Nah, yang kedua, mereka ingin seperti bangsa yang lain yang mempunyai raja, ya, yang memimpin mereka. Nah, dan artinya mereka bisa berperang. Nah, meskipun sebenarnya Allah sendiri telah menjadi raja mereka. Nah, cuman tadi Allah kan sedikit kesal. Ya udahlah, Samuel, karena mereka tidak suka kau. Bahkan sebenarnya saya yang ditolaknya di situ, kata Allah. Maka udah, kabulkan permintaannya. Nah, jadi Tuhan sebenarnya tetap raja di dalam kepemimpinan Israel, ya, karena dia selalu tetap memimpin. Tapi dengan adanya ketidakpercayaan daripada bangsa Israel ini, karena mereka sudah banyak menyembah berhala, ya, sudah banyak dewa-dewa, kira-kira begitu. Nah, dan ada tujuan mereka, ya. Jadi mereka maksudnya itu supaya terlihat kuat, ya. Jadi kalau sudah punya raja, tentu bangsa-bangsa lain pun tidak sembarangan lagi untuk melawan mereka, kira-kira begitu paradigmanya, ya. Jadi berpikir bahwa pemimpin manusia lebih baik dari pemimpin ilahi itu. Ini adalah juga ada anggapan mereka. Kalau kita sudah mengangkat seorang raja, karena kita lihat sendiri, ya, kita bersamanya mungkin lebih baik katanya dari pemimpin ilahi, ya. Karena mereka ketakutan waktu menerima firman Tuhan di Gunung Sinai, gunung semua terbakar, ya. Kemudian keluar suara dari Allah, mereka ketakutan. Waduh, kalau seperti ini mati kita semua, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya mereka menganggap kalau Tuhan langsung memimpin kerajaan, mereka bisa mati. Artinya tidak bisa lagi berbuat yang tidak, kira-kira begitu, ya. Memang begitu. Kalau Tuhan memimpin, tadi sudah bilang, orang yang menghormati aku akan kuhormati, tapi orang menghina aku akan kuhina. Jadi gak bisa orang yang berbuat salah kalau Tuhan langsung memimpin. Nah, inilah paradigma daripada bangsa Israel, ya. Sehingga udahlah, lebih baik pilihlah pemimpin kami. Karena mereka kalau pemimpin dunia kan, mereka masih bisa berbuat apa keinginan dunia, ya kan. Nah, tapi kan kalau sudah ada raja, kan Tuhan tidak langsung lagi memimpin. Kalau Tuhan sudah mengangkat seorang raja, Tuhan tidak mau campur lagi. Tinggal diperintahkan kepada raja itu, ya. Nah, makanya ada raja yang memang brengsek, ya. Ada raja, ya, contoh Raja Ahab, ya. Kenapa Raja Ahab? Dia senang melihat kebun anggur Nabot. Dia mau minta, tapi tidak mau Nabot memberikan kebun anggur itu, karena itu adalah harta pusaka dari nenek moyang. Datang Isabel, kan, istri Ahab. Wah, udah gampang katanya. Udah, kamu tenang, Ahab, itu akan milikmu. Dibuatlah 2 orang saksi palsu dari masyarakat, ya, dimunculkan di muka umum. Di muka umum berbicaralah saksi palsu yang berdusta ini. Wah, ini menghina raja, begini kata-katanya, begini. 2 orang saksi, sah, hukum mati, dihukum mati Nabot, ya. Karena saksi 2 sah, walaupun itu berdusta. Sering itu dalam pengadilan juga, mungkin kalau orang berdusta, ya, sering seperti itu, sah. Sehingga matilah orang yang tidak berdosa.
Tapi apa akibatnya? Tuhan marah, ya. Karena raja seperti itu, Tuhan marah. Akhirnya apa? Nabot mati, Isabel mati, dimakan anjing, dijilatin anjing. Ininya apa? Mayatnya. Dan anak-anaknya pun semua mati. Coba, anaknya mati. Dan keluarganya pun ikut mati, yang saudara-saudaranya dihabisin oleh pasukannya apa? Job, ya. Job. Nah, jadi itulah kelihatan bahwa memilih raja untuk pemimpin mereka, sebab mereka beranggapan kalau sudah raja tidak lagi berhubungan langsung dengan Tuhan, karena berhubungan langsung dengan Tuhan langsung memang, ya, tidak ada ampun bagi Tuhan. Nah, kemudian kita lihat dalam perikop tadi, ya, bahwa Samuel itu merupakan penyambung bangsa Israel kepada Tuhan. Sehingga Samuel berdoa, ya, dan juga dia minta petunjuk kepada Tuhan. Nah, dengan bangsa Israel meminta raja, ya, karena anak-anak Samuel tidak bisa diharapkan pemimpin mereka, ya. Nah, ini tertulis dalam pasal 8 ayat 4, ya. Demikian bunyinya. Sebab itu semua pemimpin Israel berkumpul lalu menghadap Samuel di Rama dan berkata, "Bapak sudah tua dan anak-anak bapak tidak mengikuti kelakuan bapak. Jadi sebaiknya bapak mengangkat seorang raja supaya kami mempunyai raja seperti bangsa lain." Ini permintaannya. Tapi Samuel tidak senang dengan usul tersebut. Kenapa? Lo kok minta raja? Karena raja kita selama ini adalah Tuhan Allah. Kenapa kok mereka minta raja? Ya. Tapi Samuel berdoa kepada Tuhan. Ya, dia menyampaikan, Tuhan, mereka minta raja. Nah, setelah Samuel berdoa, Tuhan menjawab. Ya, akhirnya Tuhan mengatakan, kabulkanlah segala permintaan bangsa itu kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, melainkan aku, kata Tuhan. Jadi bangsa Israel itu sudah menolak aku sebagai raja mereka. Kabulkanlah perintahnya, biar tahu mereka nanti raja yang mereka pilih. Nah, jadi tapi kata Tuhan, ya, setelah kau kabulkan permintaan mereka, ya, peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukan, ya, bagaimana mereka nanti akan diperlakukan seorang raja. Wah, ini. Jadi Samuel disetujui Tuhan untuk mengabulkan permintaan daripada bangsa Israel. Tapi beritahu kepada mereka apa syarat untuk mempunyai raja, yang harus kewajiban mereka yang dilakukan. Nah, kemudian Samuel menyampaikan pesan Tuhan, ya, kepada bangsa Israel, ya. Dan setelah disampaikan pesan itu, apa kata daripada orang Israel? Siap melakukan semua apa yang disyaratkan dan apa konsekuensi kalau kami mempunyai raja. Nah, maka Samuel mengingatkan seperti ini. Raja akan memaksa anak-anakmu masuk tentara. Nah, ini. Raja akan memaksa anak-anaknya masuk tentara.
Kemudian sebagian dari mereka sebagai pasukan berkereta. Jadi ada pasukan berkereta dan sebagian lagi sebagai pasukan berkuda. Nah, yang lainnya sebagai pasukan berjalan kaki. Jadi ada 3 kategori. Jadi disiapkan dari tentara sebagai pasukan berkereta, pasukan berkuda, dan pasukan yang berjalan kaki. Nah, itu wajib dituruti. Artinya supaya siap-siap. Nah, kemudian dikatakan sebagian lagi menjadi perwira atas 1000 orang. Jadi terkumpul 1000 orang, ada 1 perwiranya. Nah, kemudian ada juga atas 50 orang diangkat 1. Jadi mungkin kalau 1000 dibagi 50 adalah 20. Jadi ada mungkin 1 perwira tinggi, ada 20 lagi perwira-perwiranya untuk memimpin tiap 50-50. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, raja akan memaksa tuh anak-anakmu membajak ladangnya, mengumpulkan hasil panennya, membuat senjata-senjatanya, dan perkakas kereta perangnya. Jadi sudah diingatkan oleh si Daud, Samuel ya, sudah diperingatkan nih bahwa akan dipekerjakan anak-anakmu di ladangnya, kemudian mengumpulkan hasil panen ya, dan juga membuat perangkat-perangkat perang ya, senjata-senjata, perkakas kereta untuk berperang. Nah, kemudian anak-anakmu perempuan, kata Daud ini sebagai lanjutan dari pasal 8 ya. Anak-anakmu perempuan akan disuruh membuat minyak zaitun dan bekerja sebagai tukang masaknya dan tukang rotinya. Jadi anak-anak perempuan siap-siap nanti itu akan diambil untuk membuat minyak zaitun yang terbaik ya, dan juga adalah menyiapkan sebagai tukang masak dan tukang roti. Nah, kemudian ia akan mengambil ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu yang paling baik dan memberikannya kepada pegawainya. Jadi kalian harus siap. Nanti raja itu akan mengambil kebun anggurmu, ya, ladangmu, dan memberikan kepada pegawainya. Itu tidak asing lagi katanya. Nah, kemudian tapi bangsa itu tidak menghiraukan perkataan Samuel. Wah, masa bodoh. Udahlah, itu tidak jadi masalah. Yang penting buatkan raja buat kami ya. Nah, bagaimanapun juga kami menginginkan raja serupa dengan bangsa lain. Jadi walaupun sudah diingatkan oleh Samuel seperti itu, seorang raja itu ya, dia tetap kekeh, sudah, kami perlu punya raja supaya kami bisa seperti bangsa lain. Nah, raja kami harus memerintah kami dan memimpin kami dalam peperangan. Jadi sudah disebutkan memimpin kami dalam peperangan. Nah, setelah Samuel mendengar semua itu, Samuel menyampaikan kepada Tuhan. Jadi dengan adanya tadi jawaban-jawaban dari bangsa itu, Samuel kembali menyampaikan kepada Tuhan bahwa pesan Tuhan tadi sudah disampaikan oleh Samuel kepada bangsa Israel, konsekuensi kalau kita memiliki seorang raja. Tapi bangsa Israel siap menerima dan tetap buat kami supaya ada pemimpin kami untuk berperang segala macam ya. Nah, kemudian lalu Tuhan menjawab, ikuti saja
kemauan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Nah, jadi kemudian Samuel menuruti perintah atau permintaan daripada bangsa Israel. Udah, ya, akan saya lakukan. Dan kalian kembalilah ke rumah masing-masing. Nah, jadi kalau kita lihat dalam hal Israel meminta raja, ya, karena mereka tidak mau lagi diperintah oleh Allah langsung, yang mereka anggap bagi mereka akan berbahaya, ya. Namun walaupun paradigma itu tidak sama, tapi ya tetap terjadi. Kalau Tuhan memang marah kepada bangsa itu, Tuhan tetap menghabiskan mereka. Nah, jadi itulah kira-kira persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Samuel, ya, dan juga berhubungan dengan Tuhan Allah dan perintah Allah, sehingga Samuel menuruti. Oke, kalian pulang ke rumah masing-masing, dan Samuel akan melaksanakan apa yang diminta oleh rakyat sesuai dengan perintah Allah. Nah, kalau kita lihat dalam perikop berikutnya, siapa raja pertama yang dinobatkan oleh Samuel? Yaitu Raja Saul, ya, raja Israel yang pertama, ya, dan keturunan dari Benjamin, ya, dan dia memang kaya raya dan tampan. Dan dalam pemilihannya pun bisa kita lihat dalam perikop berikutnya. Nah, demikianlah khotbah minggu ini, ya. Jadi pertama tadi bangsa Israel meminta raja karena mereka sudah tidak mau lagi langsung dipimpin oleh Tuhan Allah, ya. Itu yang kedua. Tapi yang pertama, karena Samuel mempunyai anak yang dua, yaitu Joel dan Abia, tidak bisa diharapkan sebagai pemimpin mereka, karena dia adalah sangat mengadili yang tidak adil kepada rakyatnya, dan juga menerima suap, ya, sogokan dari masyarakat, menerima uang, ya. Nah, itu tidak disenangi oleh bangsa Israel. Maka Israel meminta raja, dan akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan bangsa itu. Dan mulailah dari situ, mulai dari Samuel, dan sebelumnya mereka belum punya raja. Tapi setelah Samuel, baru Raja Saul yang pertama raja mereka. Nah, itulah tadi dikatakan dalam Samuel 1 bahwa kerajaan Saul, Daud yang penuh dengan liku-liku, ya, dan Samuel lah yang berperan dalam memilih raja pertama di Israel, yaitu Raja Saul. Dan juga Nabi Samuel lah yang menginginkan juga Daud sebagai raja, menggantikan Raja Saul, karena Saul sudah salah tingkah, artinya sudah menyimpang dari perintah-perintah Tuhan yang ada padanya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari syarat-syarat seorang raja di dalam Yahudi, ya, ini bisa kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai 20. Peraturan tentang raja dan syarat-syarat menjadi raja. Ini akan mungkin masuk dalam perikop selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi pedoman bagi kita. Bagaimana komunikasi Samuel dengan Tuhan dan juga kepada bangsa Israel dalam menentukan untuk memilih raja mereka. Dan juga memberitahukan konsekuensi dan akibat kalau dia mempunyai seorang
raja. Tapi bangsa Israel siap menerimanya. Maka permohonannya diterima oleh Tuhan. Itulah khotbah minggu ini yang bisa kita lihat dalam buku 1 Samuel pasal ke-8 ayat 4 sampai dengan 11 dan dilanjut sampai dengan ayat 15. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati.